Film mengikuti sepasang kekasih yang baru memulai kehidupan bersama, mendapati bahwa jendela mereka melihat langsung kehidupan penghuni apartemen di seberang mereka. Diawali dengan keseruan yang kemudian obsesi menggerakkan rantai peristiwa yang akan menyebabkan bencana. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film The Voyeurs 2021. Film dibuka di sebuah kota kecil. Seorang wanita bernama Pippa berjalan menuju ke apartemen. Di sana telah menunggu kekasihnya Thomas bersama seorang wanita agen properti. Dengan impian hidup bahagia, mereka pun menyelesaikan kesepakatan sewa properti di apartemen itu. Ini adalah kehidupan baru bagi mereka. Mereka baru saja lepas dari sekolah dan memiliki rencana panjang dalam beberapa tahun ke depan, sehingga mereka pun sepakat untuk menunda memiliki anak. Kemudian kelipan sinar dari seberang mengalihkan perhatian mereka. Sinar itu berasal dari aktivitas fotografi studio di apartemen seberang yang dihuni oleh sepasang kekasih. Mereka sedang jatuh cinta dan tanpa canggung mereka melakukannya tanpa menutup tirai. Tak hanya di sana, beberapa aktivitas penghuni apartemen lainnya pun terlihat dengan sangat jelas. Pip dan Thomas merasa sedikit aneh dengan mereka yang seakan tak peduli dengan privasi. Tak ingin berlama-lama, mereka pun segera meninggalkan jendela. Pip merapikan diri, lalu datang kepada Thomas, tapi ternyata Thomas telah tidur lebih awal. Hari ini adalah hari pertama Pip beraktivitas dari apartemen. Di perjalanan ke kantor, Pip bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Ari. Pip bercerita tentang suasana apartemen dan semua kelakuan tetangga yang dilihatnya malam tadi. Ari menganggap itu adalah sesuatu yang menarik dan tidak salah untuk disaksikan. Pip bekerja di klinik pengobatan mata bersama Dokter Sato. Hubungan mereka sangat baik. Dokter Sato memberikan hadiah untuk Pip atas kepindahannya ke apartemen baru. Setibanya di rumah, tanpa disengaja mereka kembali melihat aktivitas penghuni apartemen seberang. Sembari bercanda, mereka mulai bertanya-tanya tentang siapa tetangga mereka. Bahkan Thomas berniat untuk memulai menjalin pertemanan dengan mereka. Tak lama terlihat si lelaki tersedak makanan. Mereka panik dan mencoba bertindak, tapi terhenti saat mengetahui sang wanita datang untuk membantunya. Semua terselesaikan, mereka pun turut bergembira. Malamnya Pip yang tak bisa tidur keluar dari kamar dan mulai penasaran dengan aktivitas tetangganya. Saat itu, terlihat wanitanya pergi meninggalkan apartemen. Pip memperhatikan laki-laki itu dengan seksama. Pip mulai menikmati fantasi, tapi kemudian Pip dikejutkan saat sang pria menatap ke arahnya. Keesokan harinya Thomas pun mulai penasaran dengan aktivitas tetangga mereka. Thomas memperhatikannya yang saat itu sedang menerima banyak tamu untuk pemotretan. Sedangkan Pip yang baru pulang bekerja memiliki ide saat ia melihat teropong di sebuah toko. Pip membelinya, kemudian bersama Thomas mereka mulai memperhatikan pria misterius yang malam itu kedatangan tamu seorang wanita muda. Mereka melakukan pemotretan, tapi kemudian menjadi lebih intim. Si perempuan mulai membuka pakaian sampai pada akhirnya mereka pun berhubungan. Begitupun kemudian Pip dan Thomas yang terpancing, sembari Pip memperhatikan pria seberang gedung dengan teropongnya. Tapi hanya sebentar Thomas pun menyelesaikan permainan lebih cepat daripada tetangga mereka. Saat malam, Pip yang masih memperhatikan tetangganya melihat si wanita yang baru saja pulang datang kepada lelaki itu. Keesokan harinya mereka berkumpul dengan Ari dan Johnny. Saat itu Johnny bercerita tentang sepasang kekasih bernama Brent dan Margot. Mereka terlihat sangat harmonis, tapi pada kenyataannya, saat Margot bekerja keluar kota, Brent berkhianat. Ia menjalin hubungan dengan beberapa wanita sekaligus. Atas cerita itu kemudian Pip dan Thomas menamai tetangga mereka sebagai Brent dan wanitanya sebagai Margot. Pip ingin mengetahui lebih dalam kegiatan Brent, begitu juga dengan Thomas. Mereka menginginkan fantasi lebih dengan mendengar percakapan Brent dari gedung sebelah.
Thomas berniat menggunakan laser untuk membaca gerakan yang akan dikonversikan menjadi gelombang suara. Untuk itu, diperlukan cermin agar sinar laser dapat dipantulkan. Kemudian Pip memiliki ide setelah mengetahui Brand akan mengadakan pesta. Mereka akan menghadiri pesta, menyusup ke apartemen Brand menggunakan kostum aneh hanya untuk memasang cermin demi memenuhi obsesi mereka. Setibanya di sana, seorang laki-laki langsung mengangkat Pip. Thomas mengikutinya, kemudian laki-laki itu mengambil beberapa gambar mereka. Kemudian Thomas mengalihkan perhatian. Ia berbincang dengan seorang wanita sembari menutupi Pip yang sedang memasang cermin. Hanya sesaat, setelah misi selesai, mereka pun segera kembali ke apartemen dan menyiapkan segala peralatan lalu mengarahkan sinar pada cermin yang telah terpasang. Lalu Thomas mengkonversi getaran sinar menjadi suara. Upayanya berhasil, mereka pun sangat bergembira. Tapi tak berlangsung lama saat mereka mendengar Brand dan Margot sedang bertengkar. Margot mencurigai jika saat pesta Brand membawa seorang wanita dan melakukannya di dalam toilet. Brand meyakinkan Margot untuk percaya tapi dengan cara yang kasar. Pip dan Thomas terdiam seakan mereka menyesal telah mengetahui semuanya. Keesokan hari di tempat kerjanya, Pip masih syok mengingat apa yang dilihatnya malam tadi. Kemudian ia dikejutkan saat menyadari wanita penghuni apartemen seberang yang dinamainya sebagai Margot itu datang ke kliniknya. I'm Julia, by the way. Pippa, nice to meet you. Wanita itu bernama asli Julia. Kedatangannya adalah untuk tes mata dan membeli kacamata baru. Pertemanan pun terjalin dengan sangat cepat. Mereka terlihat akrab sehingga Julia menawarkan agar Pip keluar bersamanya untuk sekedar minum kopi atau relaksasi. Sedangkan di rumah, Thomas melihat Brand yang sedang melakukan sesi pemotretan. Di sini ia mengetahui jika Brand memanfaatkan wanita agar bisa tidur bersamanya. Thomas menceritakan hal itu kepada Pip, sehingga Pip yang prihatin dengan teman barunya berniat untuk menasehati Julia agar menghentikan hubungannya dengan Brand. Tapi Thomas tak mendukungnya karena itu bukan urusan mereka dan akan membuat pengintaian mereka diketahui. Saat malam, Pip melihat Julia datang ke apartemen, tapi malam itu Brand menolak untuk melakukannya. Paginya Pip membuat janji untuk bertemu dengan Julia. Mereka pergi ke spa dan terlibat banyak perbincangan tentang kehidupan Julia. Julia bercerita kalau suaminya adalah seorang fotografer yang bernama Sebastian. Mereka saling mencintai dan kehidupan mereka berjalan sangat baik. Julia pun menyarankan agar sesekali Pip bertemu dengan Sebastian. Are you okay, Marco? Pip terdiam. Tanpa disadarinya, Pip memanggil Julia dengan nama Margot. Julia. I'm so sorry, I know your name. Setelahnya mereka pun berpisah. Pip terus melakukan pengintaian, memata-matai setiap pergerakan Sebastian. Pada satu malam, Pip melihat Julia sedang duduk sendirian di apartemennya. Saat itu Pip mencoba mengirimkan pesan dengan menghubungkan komputer dengan printer di apartemen Julia. Percobaan pertamanya gagal. Pip kembali mencoba dan berhasil. Printer itu mencetak ketikannya. Pip memberitahu Julia kalau Sebastian telah mengkhianatinya. Lelaki itu menjalin hubungan dengan banyak wanita. Terlihat Julia pun mulai gelisah. Kemudian Pip kembali mengirim pesan berisi bukti alat pengaman yang dibuang oleh Sebastian ke dalam tempat sampah. Tapi belumlah sempat membaca pesan, terlihat Julia dikejutkan oleh Sebastian yang terbangun dari tidurnya. Julia bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pippa! Thomas, What are you doing? no, don't. Tom, you Tak lama Pip pun dikejutkan oleh Thomas yang tiba-tiba datang kepadanya. Mengetahui Pip mencampuri urusan Julia, Thomas pun marah karena Pip tak mendengarkan peringatannya. Setelah kepergian Sebastian, Julia membaca pesan dan menemukan bukti itu di dalam tempat sampah. Julia sangat syok. Ia mengambil sebuah pisau lalu mendatangi Sebastian. Aksi itu membuat Thomas menjadi ketakutan. Mereka panik, tapi menghubungi polisi hanya akan membuktikan kesalahan mereka.
Julia mengarahkan pisau kepada Sebastian, tapi kemudian Julia mengurungkan niatnya. Ia kembali dan hanya bisa menangis mengetahui kenyataan ini. Keesokan harinya Thomas menyampaikan kekecewaannya kepada Pip. Thomas mengingatkan tujuan mereka menyewa apartemen ini adalah untuk menikmati hidup bersama. Pip pun meminta maaf dan berjanji untuk membuang teropong dan tak lagi bertemu dengan Julia. Tak lama Pip melihat Sebastian yang sedang mencoba menyadarkan Julia yang telah berlumuran darah. Mereka syok. Thomas menyalahkan Pip atas semua yang terjadi. Pip terlalu terobsesi sampai mencampuri urusan orang lain. Pada akhirnya Thomas yang marah pun pergi dari apartemen meninggalkan Pip seorang diri. Paginya Pip mencoba menjalin komunikasi dengan Julia untuk mengabarkan kalau kacamatanya telah selesai, tapi nomor itu tak lagi bisa dihubungi. Pip yang merasa bersalah kemudian meninggalkan pesan permintaan maafnya. Di apartemennya, Pip masih memperhatikan Sebastian yang terlihat sangat sedih. Pip memiliki obsesi lain yang membuatnya melupakan Julia. Ia mulai berimajinasi berada di apartemen bersama Sebastian. Tak lama Sebastian keluar dari apartemen. Ia menuju ke bar yang terletak tak jauh dari sana. Pip pun menyusulnya. Ia duduk di belakang memperhatikan Sebastian yang sedang duduk sendirian. Tiba-tiba Sebastian melihat Pip. Ia mengetahui kalau Pip sedang memperhatikannya. Kemudian Sebastian pun datang kepada Pip meminta izin untuk duduk di mejanya. Lalu tanpa basa-basi Sebastian pun bertanya tentang beberapa kebiasaan orang dewasa yang sering dilakukan oleh Pip. Pip merasa canggung tapi pada akhirnya menjadi nyaman. Ia mulai mengarahkan cerita pada sebuah pesan jika rumput tetangga tak selalu lebih hijau. Tapi Sebastian tak peduli karena cerita hanya dikarang untuk diceritakan. Kemudian menawarkan agar Pip ikut bersamanya untuk pemotretan. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Pip pun pergi bersama Sebastian. Sebastian menuangkan segelas minuman lalu mengundang Pip untuk datang ke pameran foto yang akan diselenggarakan minggu depan. Saat sesi pemotretan, Pip hanya mengikuti arahan. Modus berjalan sama dengan yang biasa dilihatnya, tapi Pip sama sekali tak berupaya menolak karena ia pun menginginkan Sebastian. Sehingga hubungan itu pun terjadi seperti yang biasa dilakukan oleh Sebastian. Sedangkan di luar, Thomas dengan seikat bunga kembali ke apartemen. Thomas mengambil minuman dari dalam kulkas, tapi rasanya aneh sehingga Thomas membuang minumannya ke kandang burung. Kemudian ia dikejutkan saat melihat Sebastian sedang bersama dengan seorang wanita yang mirip seperti Pip. Lalu dengan teropong Thomas memastikan dengan jelas jika itu adalah Pip, wanita yang dicintainya. Saat pagi Pip kembali ke apartemen dengan kaki terluka karena pecahan kaca. Di depan kamar, ia melihat pintu telah terbuka, seikat bunga di lantai dan Thomas yang telah tewas berada di atasnya. Pip cukup sedih tapi seperti tanpa rasa bersalah. Mengingat malam ini adalah hari pameran foto, Pip mempersiapkan diri lalu keluar dari apartemen. Di jalan Pip bertemu dengan Ari, kemudian menceritakan apa dan bagaimana semua ini terjadi. Ari tidak menyalahkan Pip, semua terjadi bukan atas kehendak Pip. Pip merasa kalau saat ini ia mulai berharap pada Sebastian untuk bisa menemaninya melanjutkan hidup. Setelahnya mereka pun pergi ke pameran Sebastian. Sebastian muncul dengan kameranya mengambil beberapa gambar Pip. Tentu saja Pip senang bisa kembali melihatnya. Tak lama Sebastian pergi untuk memulai pidatonya. Menurutnya, proyek ini bisa berjalan karena Sebastian melakukannya bersama Julia, cinta sejatinya. The love of my life, Julia Novatore. Seketika Pip yang merasa cemburu berniat untuk pergi. Tapi tak lama kemudian Sebastian kembali melanjutkan pidatonya. Ia memanggil Julia untuk datang ke atas panggung. Everyone, Julia. Pemandangan ini sangatlah membingungkan. Julia ternyata masih hidup. Kemudian bersama mereka mempersembahkan karya yang bertemakan kisah tragis dari seorang cantik yang bernama Pippa. Saat tirai dibuka terlihatlah foto Pippa yang diambil tanpa menggunakan pakaian.
Sebastian menceritakan kalau Pippa dan Thomas tinggal di apartemen milik mereka di seberang studio. Di sini diketahui kalau Sebastian telah mengawasi kegiatan mereka dari hari pertama mereka tinggal di apartemen, sehingga bisa disimpulkan kalau tanpa sepengetahuan mereka, Sebastian telah terlebih dahulu mengawasi mereka. Kehidupan Pippa bahagia sebelum perhatian mereka teralihkan oleh orang asing di seberang apartemen. Mereka mulai peduli dengan kehidupan orang asing daripada hidup mereka sendiri. Obsesi besar itu ditandai dengan mereka yang menyelinap ke pesta Halloween dan memasang cermin untuk menyadap suara agar bisa menguping pembicaraan. Sesuatu yang lucu terjadi saat Pippa merasa tindakannya adalah benar dengan mulai ikut campur untuk membongkar isu hubungan terlarang Sebastian dengan beberapa wanita. Hal itu yang memecah hubungan Pippa dan Thomas secara emosional. Kemudian mereka terpisah selamanya setelah Thomas ditemukan telah tewas. Pippa tak pernah sadar kalau selama ini sebenarnya merekalah yang sedang diawasi. Pippa yang malu pun segera keluar dari ruang pameran, bergegas ia menuju ke apartemen Sebastian. Di lantai atas terdapat ruangan tersembunyi berisi beberapa kamera yang mengarah ke kamarnya dan disetting secara otomatis mengambil gambar setiap beberapa menit. Di dinding tertempel banyak foto kegiatan pengintaian yang dilakukannya bersama Thomas. Pippa marah, ia menghancurkan semua kamera dan foto-foto yang tertempel. Keesokan harinya Pippa segera berkemas. Beberapa pekerja membicarakan fotonya yang telah tersebar luas. Di luar jendela, Pippa mendapati burung-burungnya telah mati. Dalam wawancaranya, Sebastian menyampaikan kalau gambarnya adalah sah secara hukum karena izin penerbitan gambar telah ditangani oleh Pippa di halaman belakang perjanjian sewa apartemen. Semua ini seperti perangkap yang telah dipasang oleh Sebastian sejak hari pertama kedatangan Pip dan Thomas. Mereka terpancing, maka rencana pun dijalankan. Foto-foto atau karya ini diibaratkan sebagai tiket yang harus dibayar oleh Pip dan Thomas untuk kursi paling depan dalam menonton kehidupan pribadi Julia dan Sebastian. Dari kejauhan, Pip terus mengawasi pergerakan mereka. Saat tiba di apartemen, Julia menemukan sebotol minuman berada di depan pintu kamar dengan sebuah pesan selamat. Minuman yang sama dengan yang diberikan oleh Sebastian kepada Pippa di malam itu. Tak lama printer mencetak pesan Pippa. Ia mengetahui kalau sebenarnya merekalah yang telah menghabisi Thomas. Kemudian mereka mencari Pippa dan mendapatinya sedang berada di puncak bangunan. Sebastian panik, lalu mereka mengejar Pippa yang terus menghindar sampai memasuki gedung optik dan berhenti di sebuah ruangan. Pippa mengungkapkan skenario yang mereka pakai. Ia meyakini kalau Julia telah mencampurkan obat di dalam minuman Thomas. Kemudian membuat kejadian seakan Thomas yang melakukannya sendiri dengan menggantungnya. Tapi semua itu hanyalah opini. Julia meyakinkan kalau semua ini terjadi karena obsesi Pippa yang berlebihan. Pippa hanya mengatakan kalau mereka begitu tega melakukan semua ini. Mereka dengan sengaja membuat jebakan untuk menyeretnya. Di akhir kalimatnya Pippa berjanji kalau setelah ini mereka tak akan melihatnya lagi. Last thing and then you'll never see me again. Tak lama Julia terjatuh, seketika itu juga kehilangan kesadarannya. Sebastian begitu panik lalu Pip memintanya untuk tenang. Pip mengatakan kalau minuman yang mereka minum adalah kiriman darinya. Kemudian Sebastian pun terjatuh. Setelahnya Pip membawa mereka ke ruang perawatan mata. Pip menyalakan sinar yang terus menyorot ke dalam mata mereka. Di akhir film terlihat suasana apartemen tempat Pip sebelumnya saat ini telah diisi oleh sepasang kekasih lainnya. Mereka melihat aktivitas tetangga yang tak lain adalah Sebastian dan Julia. Tapi sekarang semua telah berbeda karena mata mereka telah rusak. Sebastian dan Julia telah mengalami kebutaan.
Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.